Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout PPPK Matematika. Langsung saja soal yang pertama. Bayangan garis Y sama dengan 5X ditambah 4 oleh rotasi pusat 0,0 dan diputar sejauh 90 derajat adalah. Kita harus ingat matriks untuk rotasi. Cos min sin, sin cos. Cos 90 derajat itu 0. Min sin 90 derajat adalah min 1. Kemudian sin 90 derajat ada 1. Dan cosnya adalah 0. Selanjutnya kita cari bayangannya, kita cari X aksen dan juga Y aksen. Kita kalikan matriks rotasinya dengan X dan Y. Sehingga diperoleh bayangan untuk X aksen Y aksen sama dengan kita kalikan matriks rotasinya dengan XY baris kali kolom dan baris kali kolom. Jadi min Y dan koma X. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan negatif Y. Maka untuk Y-nya itu sama dengan negatif X aksen. Dari baris kedua, Y aksen sama dengan X, maka diperoleh X-nya itu sama dengan Y aksen. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan, kita ganti Y sama dengan negatif X aksen, dan X-nya sama dengan Y aksen. Kita tulis dulu untuk persamaannya, Y sama dengan 5X ditambah 4. Kita akan substitusi untuk Y-nya kita ganti dengan negatif X aksen, maka kita tuliskan negatif X. Tidak pakai aksen juga tidak apa-apa. X-nya diganti dengan Y, jadi 5Y ditambah 4. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 5Y ditambah 4. Sama dengan 0, maka kita ubah menjadi X ditambah 5Y ditambah 4 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, bayangan garis 2X kurangi 3Y sama dengan 5 oleh transformasi matriks 2 negatif 1, 5 negatif 3 adalah. Pertama kita tuliskan untuk bayangan X aksen dan Y aksen. Matriksnya kita tuliskan yaitu 2 negatif 1, 5 negatif 3 kalikan dengan matriks X dan Y. Selanjutnya kita tuliskan lagi bayangannya X aksen Y aksen itu kalikan matriksnya baris kali kolom. Jadi kita tuliskan 2 kali X 2X min 1 kali Y adalah min Y. 5 kali X adalah 5X. Min 3 kali Y adalah min 3Y. Sehingga kita peroleh untuk X aksen sama dengan 2X kurangi Y. Dan juga untuk Y aksen sama dengan 5X dikurangi 3Y. Selanjutnya kita akan mengubah persamaan menjadi bentuk X sama dengan Y dan Y sama dengan. Caranya kita gunakan eliminasi, kita akan hilangkan salah satu variabel, misalkan kita akan hilangkan Y, sehingga kita yang atas kali 3 dan yang bawah dikali 1. Kita kalikan sehingga hasilnya adalah 3X aksen sama dengan 6X dikurangi 3Y. Untuk yang bawah adalah Y aksen sama dengan 5X dikurangi 3Y. Tandanya adalah kita kurangi sehingga kita diperoleh 3X aksen kurangi Y aksen sama dengan 6X kurangi 5X adalah X. Untuk mencarinya kita gunakan salah satu persamaan, misalkan kita ambil untuk X aksen sama dengan 2X min Y. Sehingga X aksen sama dengan 2X min Y, maka Y-nya sama dengan 2X kurangi X aksen. Kita substitusi X-nya dengan 3X aksen kurangi Y aksen, sehingga diperoleh Y sama dengan 2 dikali 3X aksen min Y aksen dikurangi X aksen. Sehingga diperoleh 6X aksen kurangi 2Y aksen dikurangi X aksen. Diperoleh sama dengan 6 kurangi 1 adalah 5X aksen dikurangi 2Y aksen. Sehingga Y sama dengan itu persamaannya 5X aksen kurangi 2Y aksen. Dan X-nya itu 3X aksen kurangi Y aksen. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan garis 2X min 3Y sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan persamaan 3X aksen min Y aksen. Sehingga 2 kali 3X aksen min Y aksen dikurangi 3 kali untuk Y-nya adalah 5X aksen min 2Y aksen. Jadi kita tuliskan 5X aksen min 2Y aksen sama dengan 5. Nah selanjutnya kalikan 6X kurangi 2Y kurangi 15X ditambah 6Y itu sama dengan adalah 5. Kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 5 sama dengan 0.
Jadi kita peroleh 6x kurangi 15x adalah min 9x, kemudian min 2y ditambah 6y adalah plus 4y, dan kemudian min 5 sama dengan 0. Nah, karena jawabannya kita pindahkan ke ruas kanan saja yang 5, jadi hasilnya itu adalah min 9x ditambah 4y sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, persamaan bayangan garis 2y kurangi 5x ditambah 7 sama dengan 0 oleh translasi 3 dan negatif 2 adalah. Untuk translasi itu adalah pergeseran, untuk yang atas adalah pergeseran secara horizontal atau ke kanan atau ke kiri. Untuk yang bawah adalah pergeseran secara vertikal atau ke atas bawah. Cara yang paling tepat adalah kita substitusi. Nah, caranya kita langsung saja, namun kita harus dibalik. Nah, untuk x berarti karena di sini positif berarti jadi negatif 3. Yang bawah berarti ini untuk y, karena ini negatif menjadi plus 2 ya, y plus 2. Nah, selanjutnya kita substitusi langsung saja. Untuk nilai untuk x min 3 itu berarti kita substitusikan dan y plus 2. Jadi 2 dikali y plus 2 dikurangi 5 dikali x min 3 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, berarti 2y ditambah 4 dikurangi 5x ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2y dikurangi 5x ditambah 19 ditambah 7 adalah 26. Jadi tambah 26 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4, dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Nah, banyaknya cara menyusun rangkaian bunga tersebut adalah. Di sini kasusnya adalah merangkai 3 warna dari 7 warna yang tersedia dan tanpa memperhatikan urutan maka kita gunakan kombinasi 7 3. Nah, sehingga diperoleh 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi oleh 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita bagi untuk 4 faktorialnya itu hasilnya 1 dan kemudian 3 kali 2 adalah 6, coret dibagi 6, jadi hasilnya 7 kali 5 adalah 35. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5, Andre, Bagas, Caroline, dan Desta akan bekerja secara bergilir. Banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun dengan Andre selalu pada giliran yang terakhir adalah. Kita tuliskan simbol A, B, C, D. Syaratnya Andre harus selalu pada giliran terakhir. Maka ada B, C, D yang itu yang bisa berubah-ubah susunannya. Maka ada banyak susunan itu adalah 3 faktorial cara. Sehingga ada banyak 6 cara. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah. Syaratnya di sini adalah kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Kita akan bagi kasus. Kemungkinan yang pertama, ketuanya itu kita ambil dari kelas 3. Kita gunakan filling slot atau pengisian tempat. Karena ketua diambil dari kelas 3, maka banyak cara untuk mengamati ketua ada 6. Untuk wakil ketua dan sekretaris, kita bisa berarti kelas 1 dan kelas 2. Sehingga kita jumlahkan 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, untuk menjadi sekretaris ini karena sudah diambil sebagai wakil ketua 1 orang maka tinggal 8. Jadi kita tinggal kalikan untuk 6 kali 9 kali 8 sama dengan 432 cara. Untuk kemungkinan kedua, ketua diambil dari kelas 2. Kita gunakan filling slot lagi atau pengisian tempat. Karena ketua harus kelas 2 maka ada 5 cara. Untuk wakil ketua harus diambil dari kelas 1 sehingga ada 4 cara. Dan untuk sekretaris berarti tinggal 3 cara karena sudah menjadi 1 sebagai wakil ketua. Kita kalikan 5 kali 4 20 kali 3 adalah 60 cara. Jadi jumlah cara seluruhnya kita jumlahkan maka menjadi 492 cara. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 7.
Nilai limit X mendekati 2 untuk persamaan 4 kurangi X kuadrat dibagi 3 kurangi akar X kuadrat tambah 5 sama dengan, jika kita substitusi hasilnya itu adalah 0/0. Kita akan selesaikan menggunakan turunan. 4 diturunkan 0, min X kuadrat diturunkan min 2X, kemudian kita turunkan yang penyebutnya. 3 diturunkan 0, kemudian kita akan turunkan yang akan ada dalam bentuk akar, yaitu turunannya adalah 2X dibagi, nah di dalam akarnya itu berarti 2 akar U. Nah berarti 2X dibagi 2 akar U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 5. Negatif dibagi negatif menjadi positif, sehingga kita peroleh limit X mendekati 2, 2X, kemudian penyebutnya kita ubah menjadi perkalian ya, menjadi 2 akar X kuadrat ditambah 5 dibagi 2X. Nah kita coret yang 2X nya, sehingga diperoleh limit X mendekati 2, substitusikan untuk X nya 2, berarti 2 akar 2 kuadrat 4 tambah 5 jadi 9. Jadi hasilnya 2 kali 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Nilai limit X mendekati tangga untuk X dikurangi akar X kuadrat kurangi 5X sama dengan. Kita akan gunakan rumus B min P per 2 akar A. Kita ubah bentuk yang X menjadi bentuk dalam akar, maka menjadi X kuadrat, sehingga nilai B nya berarti sama dengan 0. Sehingga diperoleh 0 dikurangi min 5 per 2 akar 1 ya. Jadi sehingga hasilnya itu adalah 5 dibagi 2 akar 1 itu adalah 2. Nah sehingga hasilnya itu adalah 5 per 2 atau 2,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan bilangan adalah. Pilihan yang A, selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan bilangan irasional. Nah ini salah karena seharusnya ini memiliki sifat tertutup untuk penjumlahan dan pengurangan, sehingga hasilnya tetap bilangan irasional. Pilihan B, himpunan bilangan bulat positif tertutup terhadap operasi pengurangan. Tertutup artinya ketika bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan positif, maka hasilnya itu bilangan positif lagi. Nah kita akan buktikan dengan contoh. Misalnya 2 dikurangi dengan 5. Nah ini hasilnya adalah negatif 3. Nah maka negatif 3 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah jadi di sini tidak memenuhi. Nah sehingga jawabannya adalah salah. Bagian yang C, selisih dua bilangan rasional belum tentu menghasilkan bilangan rasional. Sifat bilangan rasional itu tertutup untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dikatakan belum tentu itu salah, karena jawabannya sudah pasti bilangan rasional. Pilihan D, bilangan 0 dinamakan elemen identitas pada perkalian. Identitas itu artinya kalau suatu bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ternyata salah, karena identitas perkalian itu adalah 1. Pilihan E, bilangan E tambah 2 merupakan bilangan rasional. E ini adalah bilangan Euler. Bilangan Euler termasuk bilangan irasional. Nah maka kalau bilangan irasional, nah kemudian ditambah dengan bilangan rasional, itu hasilnya harusnya irasional. Maka ini pernyataan yang E juga adalah salah. Jadi untuk soal nomor 9 ini tidak ada jawabannya. Namun kemungkinan itu adalah yang B. Nah, jika di sini pernyataannya itu bilangan bulatnya tidak harus positif. Nah sehingga bisa memenuhi. Jadi untuk jawaban nomor 9 itu yang B. Soal nomor 10. Azizan dan Harry mengikuti kursus renang. Jadwal kursus renang Azizan 9 hari sekali, sedangkan Harry setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 mereka berlatih bersama-sama, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada hari dan tanggal. Kita akan menyelesaikan ini dengan KPK 9 dan 6 yaitu 18. Kita akan selesaikan dengan modulo ya, karena satu minggu itu 7 hari, jadi kita gunakan modulo 7. Nah 18 modulo 7 itu adalah, kalau dibagi 7 itu adalah sisa 4 hari. Jadi 4 hari setelah hari Kamis itu adalah hari Senin. Jadi pilihan E salah, B salah, dan A juga salah. Jadi kita tinggal menentukan tanggalnya. Nah karena tanggalnya 18 dan ditambah 18 hari, maka kita jumlahkan, maka 18 tambah 18 itu adalah 36. Kita tahu bahwa bulan Februari itu 28 hari atau 29 hari pada tahun kabisat. Nah karena 2021 itu bukan tahun kabisat, maka jumlah harinya 28. Sehingga tinggal kita kurangi 36 dikurangi dengan 28, itu hasilnya adalah 8. Nah jadi adalah tanggal 8 Maret. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Soal nomor 11, jika P kongruen dengan Q modulo 7, maka 14P kuadrat ditambah 8P dikurangi 21 kongruen dengan... Kita ubah soal ini ke dalam bentuk modulo 7, jadi 14P kuadrat ditambah 8P dikurangi 21 modulo 7. Kita akan gunakan kaidah A modulo N sama dengan B kali N ditambah C modulo N sama dengan C modulo N. Kita bentuk kelipatan 7, jadi kita peroleh 7 kali 2P kuadrat ditambah P dikurangi 3. Karena di soal 8P, maka kita tambahkan ditambah dengan P modulo 7. Berdasarkan kaidah, maka di sini sisanya adalah C modulo N. Nah, maka di sini berarti adalah P modulo 7. Bentuk ini kita bagi dengan 7, maka sisanya adalah P. Kita akan cari dari pilihan, jika dibagi oleh 7, sisanya adalah P juga. Kita coba yang A, 14P dibagi 7 tidak bersisa, 8 dibagi 7 itu bersisa 1, jadi sisanya adalah 1. Untuk bagian B, 15P dibagi 7 sisanya P, dan 8 dibagi 7 sisanya adalah 1. Untuk yang C, 15P dibagi 7 sisanya P, dan 28 dibagi 7 tidak bersisa, jadi sisanya P. Bagian D, 15 dibagi 7 sisanya 1, dan 28 dibagi 7 ini tidak bersisa. Untuk yang L, 15 dibagi 7 sisanya 1, dan 8 dibagi 7 sisanya 1. Jadi sisanya 2. Jadi yang bersisa P adalah jawaban yang C. Soal nomor 12, faktor persekutuan dari 247 dan 299 sama dengan D. Dan D sama dengan 247M ditambah 299N. Untuk M dan N bilangan bulat. Nilai D, M, dan N berturut-turut adalah... Kita akan tentukan FEB dari 247 dan 299 dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita ambil bilangan yang terbesar yaitu 299, itu dinyatakan dengan sama dengan 247. Nah, kita kalikan dengan 1. Nah, maka ditambah dengan sisanya itu 299 dikurangi 247 itu adalah ditambah 52. Selanjutnya 247 sama dengan 52 dikali 4 ditambah 39. Kemudian 52 sama dengan 39 dikali 1 ditambah 13. Kemudian 39 sama dengan 13 dikali 3 ditambah 0. Sampai tidak bersisa lagi, berarti FPB-nya adalah yang terakhir, yaitu adalah 13. Jadi nilai D-nya adalah 13. Di sini nilai D, MN berturut-turut, jadi D-nya 13, jadi yang C salah dan juga yang E salah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai M dan N. Caranya kita balikan proses. Nah, di sini kan D-nya itu 13. Nah, berarti kita akan dimulai dari 13. Nah, 13 itu bisa dinyatakan sama dengan 52 dikurangi 39 dikali 1. Ubah 39 itu menjadi 247 dikurangi 52 kali 4. Nah, jadi 52 dikurangi 247 kurangi 52 dikali 4. Sehingga diperoleh 52 dikurangi 247 ditambah 52 dikali 4. Kita bisa tuliskan kembali menjadi 52 dikali 5 dikurangi 247. Selanjutnya kita ubah 52-nya menjadi 299 dikurangi 247. Kemudian dikali 5 dikurangi 247. Selanjutnya kita lanjutkan 13 sama dengan 299 dikali 5 dikurangi 247 dikali 5 dikurangi 247. Selanjutnya 299 dikali 5 dikurangi 247 kali 5 dikurangi 247 kali 1 bisa kita tuliskan ditambah 247 dikali negatif 6. Selanjutnya kita sesuaikan persamaan 247 di depan, jadi kita tuliskan 247 dikali negatif 6 ditambah dengan 299 dikali 5. Jadi kita peroleh nilai M-nya adalah negatif 6 dan nilai N-nya adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, D-nya 13, M-nya negatif 6 dan N-nya adalah 5. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.